Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih terhadap yang terhormat Ibu Niwayan Medayanti Mustika, STMT, selaku penguji 1. Lalu kepada yang terhormat Ibu Niwang Putu Ratih Pratnyaswari Anasta Putri, STMSC, selaku penguji 2 dan sekaligus pemimpin seminar proposal. Saya Ida Bagus Putu Bujatnyano, NIM 1762121 akan membawakan presentasi mengenai Pusat Pengembangan Pelatihan dan Perancangan KM Tenun Bali di Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sideman, Karangasem, Bali. Berikut merupakan seminar proposal arsitektur mengenai perancangan Pusat Pengembangan Pelatihan dan Pemasaran Kain Tenun Bali di Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sideman, Karangasem, Bali. Pertama-tama, diawali dengan latar belakang. Jadi sebelum membahas Pusat Pengembangan Pelatihan dan Pemasaran Kain Tenun Bali, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kain tenun Bali. Kain tenun Bali merupakan kain tenun tradisional Kabupaten Karangasem, di mana memiliki dua julukan berbeda di masing-masing daerahnya, yakni Wangsul pada daerah utara dan Gedogan pada daerah timur. Kain Bali sendiri merupakan 10 jenis kain tradisional masyarakat Bali yang sudah mulai terancam punah. Kain Bali sendiri terbagi menjadi dua pengaplikasian, yaitu pengaplikasian secara sakral dan juga komersil, di mana kain tenun Bali yang akan diaplikasikan untuk kegiatan sakral atau keagamaan biasanya hanya dikerjakan oleh golongan triwangsa saja, dan juga oleh wanita yang sudah berhenti menstruasi. Sedangkan untuk pengaplikasiannya pada kegiatan komersil diperuntukkan untuk semua kalangan. Jadi, kain tenun Bali sendiri memiliki fungsi, yakni fungsi utamanya merupakan sarana upacara, yakni untuk upacara mesangi atau potong gigi 3 bulanan, dan juga upacara ngaben atau upacara kematian. Selain fungsi dasar sebagai sarana upacara, kain tenun Bali sendiri memiliki fungsi yang dipercaya oleh masyarakat lokal, seperti fungsi pendidikan, warisan budaya, strata sosial, dan juga pengobatan. Lalu kenapa harus mengangkat Desa Wisma Kerta? Desa Wisma Kerta sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Sideman, Karangasem, yang sejak dahulu penduduknya sebagian besar menggeluti profesi sebagai penenun kain Bali. Selain profesi mereka sebagai penggerak agrikultur seperti pertanian dan perkebunan. Dari angka penenun kain Bali yang tercatat, di mana pada tahun 2002, angka penenun kain Bali memiliki rasio antara 30% dari jumlah penduduk Desa Wisma Kerta itu sendiri, yaitu berkisar antara 900 jiwa. Namun saat ini, setelah melakukan survei di lapangan, angkanya menurun menjadi sekitar 200 jiwa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kain Bali harus diangkat? Dari kedua hal tersebut, ditemukan permasalahan antara lain kurangnya minat dan pemahaman masyarakat mengenai potensi kain Bali yang berimbas pada kelangkaan SDM. Lalu yang kedua, kurangnya wawasan dalam mengembangkan kain tenun Bali, pemasaran yang belum maksimal dalam membuka pasar distribusinya, pemanfaatan yang kurang sebagai sektor pariwisata, tempat, alat, dan bahan yang belum maksimal di Desa Wisma Kerta itu sendiri. Dengan latar belakang yang sudah dijabarkan sebagai berikut, menjadikan kain tenun Bali saat ini membutuhkan sebuah solusi, di mana solusi itu harus merespon antara lain kurangnya minat dan pemahaman potensi kain tenun Bali, kurangnya wawasan, pemasaran, pemanfaatan, dan tempat, alat, dan bahan yang belum maksimal. Dengan merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, dikemukakan kejawaban, yaitu sebuah pusat pengembangan, pelatihan, dan pemasaran kain tenun Bali di Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sideman, Karangasem, Bali. Jadi, apa itu Pusat Pengembangan Pelatihan dan Pemasaran Kain Tenun Bali?
merupakan sebuah wadah yang memberikan edukasi dan wawasan baru mengenai kain tenun Bali, membuka lapangan pekerjaan baru, membangkitkan destinasi wisata, dan memberikan wawasan baru bagaimana memasarkan kain tenun Bali yang sudah diproduksi. Kenapa hal ini bisa dimunculkan? Itu kembali melakukan feedback kepada permasalahan yang terjadi di lapangan. Dari analisis yang sudah dilakukan, keluarlah fasilitas yang sudah dirancang seperti ini. Adapun tujuan fasilitas yang dirancang antara lain membangkitkan minat dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya potensi kain tenun Bali dalam menaikkan kembali jumlah SDM sebagai penenun kain Bali, lalu memberikan wawasan baru mengenai nilai dari kain tenun Bali itu sendiri, sebagai tempat edukasi, pelatihan, dan pemasaran dari kain tenun Bali, menjawab semua isu yang dipertanyakan dari sosial budaya, agama, adat istiadat, ekonomi, dan pengetahuan dengan membuat pusat pengembangan, pelatihan, dan pemasaran kain tenun Bali. Jadi fasilitas pengembangan, pelatihan, dan pemasaran kain tenun Bali di Desa Wisma Kerte, Kecamatan Sideman, Karangasem ini memiliki 3 fungsi fasilitas dasar. Yakni yang pertama ada kegiatan edukasi, pelatihan, dan pemasaran kain tenun Bali. Lalu yang kedua ada penunjang, mengembangkan kain tenun Bali untuk menaikkan nilai jual dan juga mengembangkan skill dan potensi. Lalu yang ketiga ada fungsi servis, yaitu memberikan edukasi mengenai pemasaran produk dalam tingkat lokal maupun domestik. Di sini merupakan presiden yang menjadi tolak ukur atau referensi mengenai apa saja yang diperlukan di dalam sebuah perancangan pusat pelatihan, pengembangan, dan pemasaran kain tenun Bali itu sendiri. Jadi presiden yang pertama merupakan CP Tarum Bali Sejahtera, di mana CP ini dimulai pada tahun 1998 yang dionori oleh 2 bersaudara, yaitu Imadi Arsana Yasa dan Imadi Andika Putra. Mencakup kegiatan ekspor produk yang memiliki ciri khas tersendiri yang menerapkan tema kontemporer. Jadi pada presiden pertama ini memiliki fasilitas antara lain ruang perwarnaan, jemur, ruang persiapan, ruang penyulingan, ruang galeri, ruang tenun, dan ruang pengolahan limbah, juga ruang quality control. Jadi kelebihan dari presiden ini merupakan memiliki fasilitas untuk produksi yang sudah lengkap, pengolahan limbah yang cukup baik, dan alur kerja dengan ruang yang terhubung. Kekurangan dari fasilitas ini, kurang fasilitas dalam melatih penenun-penenun baru. Lalu ada presiden yang kedua, yaitu perajin tenun ikat sekat Jepun. Merupakan sektor industri kain tenun ternama di Denpasar yang produknya sudah terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hingga mampu membuat Ibu Negara Iriana Jokowi melirik sektor ini dan datang berkunjung untuk membeli beberapa produk dari tempat ini. Fasilitas yang dimiliki dari tempat ini antara lain ruang tenun, ruang galeri, dan ruang redesign. Kelebihan dari fasilitas ini memiliki ruang pengembangan desain dari hasil produksi dan mampu memasarkan produk dengan baik. Kekurangan dari fasilitas ini tidak memiliki pengolahan limbah yang baik, menggunakan pewarnaan buatan dengan kurang memanfaatkan potensi alami, tidak memiliki ruang pelatihan untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Lalu yang ketiga ada Tenun Lurik Kurnia yang berdiri sejak 1962, yang didirikan oleh almarhum Haji Dibio Sumarto. Dari awal hingga akhirnya tetap mempertahankan pembuatan lurik secara tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Jadi ruang yang dimiliki antara lain ruang tenun dan ruang galeri atau pemasaran. Kelebihan dari fasilitas ini memiliki ruangan untuk menenun dengan fasilitas alat yang telah dijaga turun-temurun. Pewarnaan alami masih digunakan untuk produksi kain. Kekurangan dari tempat ini kurang memiliki fasilitas pengolahan limbah dengan baik, tidak adanya ruang pengembangan, dan tidak adanya ruang pelatihan dan pemasaran. Lalu lanjut ke karakteristik pengguna. Jadi pengguna fasilitas ini dibagi dalam 2
jenis usia, antara lain usia produktif antara 18 sampai 45 tahun dan usia non produktif dari 45 tahun ke atas. Jadi sivitas yang akan menempati fasilitas ini antara lain peserta pelatihan, pengembangan dan pemasaran, pengelola, karyawan, dan pengunjung atau pembeli hasil produk dari tempat ini. Aktivitas yang dilakukan antara lain pelatihan, menenun, pewarnaan, potong, timbang, dan ukur, pameran, pengembangan, pengolahan limbah, dan lain-lainnya. Jenis-jenis ruang yang dihasilkan antara lain dibagi menjadi 3, yaitu utama, penunjang, dan servis. Utama yaitu ruang persiapan, ruang perwarnaan, ruang tenun, ruang edukasi, ruang pelatihan, ruang pengembangan desain, ruang pemasaran, ruang jemur, dan ruang laundry. Lalu lanjut ke penunjang, ruang penyulingan, ruang pengolahan limbah, ruang quality control, ruang gudang, area parkir, area transisi, ruang MEP, dan kantin. Pada area servis, tersedia toilet pengelola, karyawan, dan juga toilet pengunjung. Di dalam melakukan perancangan Pusat Pengembangan Pelatihan dan Pemasaran Kain Tenun Bali di Desa Wismakerta, Kecamatan Sideman, Karangasem ini, melakukan pendekatan konsep antara lain mempertimbangkan latar belakang yaitu kain tenun Bali sendiri yang mulai punah dikarenakan tidak ada regenerasi, lalu fungsi fasilitas yang akan dirancang yaitu pelatihan, pengembangan, dan pemasaran kain tenun Bali yang ditujukan untuk regenerasi penerus kain tenun Bali dengan menyediakan fasilitas yang memiliki tujuan menyediakan fasilitas untuk melahirkan kembali generasi pengemban warisan budaya yaitu kain tenun Bali. Di dalam pendekatan konsep ini mempertimbangkan potensi, skill, dan warisan budaya yang tersedia. Dari hal tersebut memiliki pokok pembahasan yaitu melahirkan kembali atau regenerasi penerus dari kain tenun Bali, di mana akan memiliki imbas kepada naiknya kembali kain tenun Bali, baik dalam segi pemasaran, produk, maupun edukasi dan wawasan masyarakat. Oleh sebab itu, konsep yang digunakan dalam perancangan yang kali ini adalah Punarbawa. Kenapa Punarbawa dipilih? Punarbawa sendiri dalam bahasa Bali memiliki arti yaitu kelahiran kembali. Dengan konsep ini, fasilitas diupayakan untuk dapat menciptakan regenerasi penerus kain tenun Bali dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang kembali SDM-SDM yang dapat mengembangkan dan membangkitkan kembali atau melahirkan kembali kain tenun Bali itu sendiri. Lalu ada tema perancangan. Jadi perumasan tema perancangan mempertimbangkan 3 faktor antara lain fungsi, iklim, dan lokasi. Fungsi yaitu ditujukan kepada penggalian SDM kembali atau regenerasi SDM kembali, yang dimana sifatnya yang utama dengan rentang usia dari 18 tahun sampai 45 tahun ke atas. Lalu memanfaatkan iklim sekitar, di mana iklim alami yang potensial dapat dikembangkan untuk menjadi penunjang dalam fasilitas ini. Lalu ada lokasi, di mana potensi site, fungsi lokasi yang bisa dikembangkan kembali, baik menjadi sebuah tempat edukasi, tempat pengembangan, ataupun sebuah sektor pariwisata baru, selain untuk membuka lapangan pekerjaan baru, juga dapat sebagai sebuah sektor pariwisata yang dapat menunjang pendapatan devisa dari desa itu sendiri. Dari ketiga faktor itu diturunkan menjadi fungsi lahan, pembaruan energi, dan juga kenyamanan termal. Jadi dalam menanggapi 3 faktor itu diperlukan solusi, di mana solusi tersebut adalah arsitektur hijau atau green architecture. Apa itu arsitektur hijau? Arsitektur hijau adalah arsitektur yang berusaha meminimalkan dampak negatif lingkungan dengan pengadaan bangunan, dengan melakukan efisiensi dan modernisasi dalam penggunaan bahan, energi, dan ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Jadi, secara garis besarnya, arsitektur hijau mencakup 5 konsep dasar yaitu penghawaan dan pencahayaan alami, low maintenance atau perawatan yang mudah, kenyamanan pengguna, material, dan juga efisiensi atau energi konservasi. Jadi, lanjut kepada struktur dan utilitas.
Jadi struktur yang digunakan antara lain substruktur, superstruktur, dan apostrukturnya. Substruktur menggunakan fondasi yaitu fondasi batu kali. Superstruktur memanfaatkan material sekitar seperti bambu yang dianyam dengan mengurangi penggunaan beton. Apostruktur menggunakan atap ilalang dengan struktur bambu atau kayu dan atap limasan pada biasanya untuk beberapa ruang. Lalu memanfaatkan pencahayaan dan pengawaan alami, dan juga pengolahan limbah cair padat hasil produksi, di mana meminimalisir limbah berbahaya yang terbuang dan memaksimalkan hasil pengolahan limbah tersebut untuk menjadikan produk yang lain. Lalu ada metodologi penelitian. Jadi data yang didapatkan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data yang akan menjadi penunjang dalam perencanaan kali ini. Lalu ada penggambaran umum lokasi. Lokasi yang terpilih adalah lokasi Kabupaten Karangasem, merupakan lokasi dengan kabupaten paling timur dari Bali, yang terdiri dari 8 kecamatan, 75 desa, dan 3 kelurahan. Jadi potensi yang dimiliki dari Karangasem itu sendiri, dari potensi ekonomi, bisa dilihat di slide dengan UKM-UKM yang sudah tersebar dengan memiliki karakter dari produk yang dihasilkan itu sendiri. Lalu ada potensi pariwisata, ada potensi wisata budaya, wisata alam, dan wisata bahari. Lalu ada analisa SWOT, yakni Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Jadi ada 4 bagian, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bisa dianalisa. Kekuatan dari perancangan ini sendiri adalah kondisi alam, warisan budaya leluhur yang ada, pola hidup masyarakat yang relatif terbuka, dan ruang lingkup pemasaran yang relatif luas. Lalu kelemahannya, fasilitas yang kurang menunjang warisan itu, dan fungsi masyarakat yang kurang menjaga warisan budayanya. Jadi ada peluang dari perencanaan ini sendiri, yaitu meningkatkan kebutuhan wisatawan di Bali, terjaganya kondusivitas daerah Bali, dan merupakan jalur objek wisata alam di Bali. Lalu ada ancaman dari fasilitas ini adalah bencana alam yang sering terjadi, belum mendukungnya bangunan komersil di daerah sekitar, dampak lingkungan yang dihasilkan, dan persaingan komoditi antar pengusaha yang tidak sehat. Jadi ada spesifikasi proyek, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu sivitas dan fungsi. Sivitas yang akan menaungi ini adalah peserta pelatihan pengembangan dan pemasaran, pengelola, dan pembeli atau pengunjung dari fasilitas ini sendiri. Fungsi dasar dari fasilitas ini sendiri adalah fungsi pelatihan tenun, pengembangan dan pemasaran, fungsi ekonomi, fungsi budaya, dan fungsi sektor pariwisata. Lalu ada ruang-ruang yang akan disediakan, yaitu ruang utama, bisa dilihat di slide, ruang penunjang, dan ruang servis. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada terjadi salah kata, salah penyampaian dalam memaparkan materi presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.